Halo Sobat Tren, kembali lagi di channel yang menghadirkan informasi singkat, padat, penuh manfaat. Di video kali ini saya ingin membagikan sedikit informasi tentang betapa pentingnya memilih bibit unggul dalam usaha pertanian kita. Sebelum lanjut ke video utamanya, buat Sobat Tren yang belum subscribe, buruan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, karena jika saya mengupload video terbaru, Sobat kecil atau bisa dikatakan dengan mikroorganisme, di mana makhluk ini bersifat sebagai pengganggu bagi tanaman. Dan ini adalah gambaran di mana mikroorganisme tersebut dapat kita lihat. Ini merupakan gambaran bakteri ya Sobat Tren. Ini sudah dilihat menggunakan mikroskop ataupun alat bantu. Terdapat beberapa definisi tentang ketahanan tanaman terhadap serangan patogen ataupun mikroorganisme yang sudah disebutkan di awal. Yang pertama ada tahan, yang kedua ada rentan, dan yang ketiga ada toleran. Salah satu kriteria tanaman ataupun bibit bisa dikatakan bibit unggul. Tanaman tersebut ataupun bibit tersebut harus memiliki kriteria tahan. Tahan yang dimaksud di sini adalah jika bakteri masuk ke dalam tanaman, bakteri tersebut tidak dapat menimbulkan kerusakan ataupun menimbulkan penyakit pada tanaman. Justru bakteri tersebut akan mati karena sistem pertahanan yang dibuat oleh tanaman tersebut sangat baik. Untuk itu, sebelum Sobat Tren menanam ataupun memilih bibit, usahakan bibit ataupun tanaman yang dipilih adalah bibit terbaik. Dan yang kedua adalah rentan. Yang dimaksud rentan di sini adalah jika patogen ataupun jamur masuk ke dalam jaringan tanaman, patogen tersebut mampu berkembang biak sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman. Pertanyaannya, bagaimana patogen atau jamur ini dapat masuk ke dalam jaringan tanaman? Jadi di dalam tanaman itu sama seperti kulit ya Sobat Tren. Kalau Sobat Tren melihat di TV, kulit kita itu memiliki rongga ataupun pori-pori yang seperti lubang begitu Sobat Tren. Sama juga seperti tanaman juga memiliki di batangnya itu memiliki pori-pori yang dimana dapat terjadinya jamur ataupun patogen itu dapat masuk ke dalam tanaman. Jadi jika Sobat Tren memilih bibit ataupun tanaman yang asal-asalan tidak memiliki kualitas, jamur ataupun patogen dapat mudah masuk ke dalam jaringan tanaman. Dan yang ketiga ada toleran. Yang dimaksud toleran di mana tanaman dapat membatasi aktivitas patogen atau jamur sehingga tidak dapat menyebabkan kerusakan yang terlalu parah. Jadi jika diibaratkan Sobat Tren di rumah terdapat satu ekor tikus masuk ke dalam rumah Sobat Tren,
Namun di dalam rumah Sobat Tren tersebut memiliki 10 ekor kucing. Jadi secara tidak langsung pergerakan tikus tersebut akan sedikit terganggu ataupun terbatas. Sama dengan tikus tersebut, jika patogen ataupun jamur masuk ke dalam jaringan tanaman, patogen tersebut ataupun jamur tersebut tidak memiliki aktivitas yang begitu berarti bagi tanaman, karena dengan sistem pertahanan yang diciptakan oleh tanaman yang menyebabkan patogen tersebut tidak dapat bergerak secara bebas. Bahkan bisa jika keadaan tersebut dipertahankan, tanaman tersebut akan memiliki kemenangan dan dapat dipastikan patogen tersebut dapat mati di dalam jaringan tanaman tersebut. Jadi begitu penting ya Sobat Tren ya dalam pemilihan benih ataupun bibit untuk kegiatan penanaman kita, karena dengan memilih bibit dan tanaman yang berkualitas, kita secara tidak langsung dapat mengurangi biaya pengendalian hama ataupun penyakit. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat.